Halo sahabat inspirasi, Kelvin Kiptum. Ia seorang pelari jarak jauh yang berasal dari Kenya. Ia lahir di 2 Desember 1999. Ia meninggal pada 11 Februari 2024. Pada saat ia meninggal, ia memegang rekor dunia kelas maraton. Karirnya sangat cerah sekali. Ia adalah anak tunggal dari Samson Cheruiyot dan istrinya. Sebagai anak laki-laki, dia mengembalakan ternak keluarganya dan mulai mengikuti lari bertelanjang kaki di sepanjang jalan setapak di hutan di dekat tempat ia tinggal. Kiptum mulai berlatih sejak 2013 ketika ia berusia 13 tahun. Pada saat ia meninggal, ia memegang rekor dengan catatan waktu 2 jam 35 detik. Ia memegang rekor dunia lari maraton yang berlari sejauh 42,195 km. Harapannya masih sangat besar sekali untuk bisa menjadi seorang legend atau legenda pelari maraton yang memungkinkan bisa memecahkan rekor catatan waktu di bawah 2 jam. Yang hingga saat ini, rekor tersebut belum pernah terpecahkan di ajang resmi lomba maraton. Kiptum adalah pelari maraton yang masih sangat muda. Ia memiliki masa depan yang sangat cerah. Para pengamat memprediksikan ia akan menjadi seorang legend beberapa tahun ke depan. Karena peak atau puncak seorang atlet maraton itu ada di usia 35 tahun. Dan Kiptum pada saat ia meninggal masih berusia 24 tahun. Tetapi kecelakaan mobil merenggut nyawanya di usia muda. Amsal 19 ayat ke-21 berkata demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di terjemahan sehari-hari, manusia mempunyai banyak rencana, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Di dalam Amsal 16 ayat ke-9 berkata demikian, manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Hari-hari ini mungkin kita merencanakan pekerjaan dengan baik, tapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin hari-hari ini kesehatan kita mulai terganggu, tidak seperti yang kita inginkan. Atau mungkin pendidikan kita, karier kita sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara semua, poin yang pertama, apapun yang kamu alami saat ini, ada janji penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat ke-20 bagian akhir berkata demikian. Dan ingatlah aku, Tuhan, akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Ada janji penyertaan Tuhan sampai kapanpun. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan terus dan senantiasa baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah apapun yang kamu hadapi. Ada rencana Tuhan, berjalanlah dalam rencana besar Tuhan. Dan ketahuilah ada penyertaan Tuhan dalam rancangan dan rencananya. Poin yang kedua, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani dan berguna bagi sesama, bagi gereja, sehingga kita bisa meninggalkan sebuah warisan, sehingga kita bisa meninggalkan sebuah legacy bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga di sekeliling kita, bagi gereja Tuhan, sehingga kita bisa berguna dan berdampak. Mari saya mengajak semuanya untuk melayani dan melakukan yang terbaik
baik buat gereja Tuhan, buat keluarga kita. Jangan menunggu sempurna. Kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang sempurna untuk melayani Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan tidak mencari orang sempurna. Seperti murid-murid Kristus, tidak ada satupun murid-muridnya yang sempurna. Tuhan juga tidak cari orang yang tidak bisa melayani. Ketahuilah, di mana kamu melayani, di situ ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau bisa melayani. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara semua, poin yang pertama, apapun yang kamu alami saat ini, ingatlah, ada janji penyertaan Tuhan di dalam rencana besarnya. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani dan berguna bagi sesama, bagi gereja, sehingga kita bisa meninggalkan sebuah warisan atau legacy. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau saat ini sudah mengingatkan kami. Ada sebuah kedaulatan Tuhan, ada sebuah rencana besar Tuhan dalam setiap kehidupan umat manusia. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Kalau tahun lalu Tuhan sudah menyertai kami, kalau waktu-waktu lalu Tuhan sudah menyertai kami, kami terlalu yakin hari-hari ke depan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap bersama kami. Dan terima kasih Bapa, tetap berikan kasih karunia-Mu untuk kami bisa melayani Tuhan, untuk kami bisa melayani sesama kami, untuk kami bisa melayani gereja Tuhan, agar kami dapat berguna bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan berjalan di dalam terang, anugerah, dan berkat Tuhan. Berikanlah kasih karunia-Mu sepanjang hari ini, berikan anugerah-Mu sepanjang hari ini, dan berkat kasih sayang penyertaan Tuhan menyertai keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami, dan setiap orang atau pribadi yang kontak dengan kami, sehingga mereka diberkati karena mereka melihat Kristus ada dan hidup bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Jangan pernah menyerah. Ada rencana besar Tuhan dalam masa depanmu. Tuhan Yesus beserta kita.